Oke, tolong masih di materi program linear dan materi sekarang itu menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Jadi ini cara-cara atau langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Jadi kalau orang mau belajar program linear itu, orang akan belajar menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Misalnya ini ada langkah-langkah, ini langkah-langkah dari menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Yang pertama, orang tentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, menentukan koordinat-koordinat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, untuk mensubstitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Nah, kita akan ambil nilai tertinggi kalau yang ditanya itu nilai maksimum, dan tidak akan mengambil nilai terendah kalau yang ditanya itu nilai minimum. Nah, ini adalah contoh soal supaya orang lebih mengerti yang tadi. Ini contoh soal. Nilai maksimum fxy sama dengan 3x tambah 4y di daerah yang diarsir adalah, jadi ini adalah nilai optimumnya, fungsi optimum. Orang akan cari DP nilai maksimum dari daerah yang diarsir ini. Jadi yang ini orang sudah ada DP daerah himpunan penyelesaian, ini orang sudah perlu cari DHP karena sudah ditentukan di soal ini daerah himpunan penyelesaian. Orang akan cari titik-titik pojoknya. Jadi nilai maksimum, orang akan cari nilai yang tertinggi. Jadi ini kan nilai yang terbesar jika yang ditanya nilai maksimum. Nilai yang terbesar dari fungsi objektif ini. Ini kan DP daerah himpunan penyelesaian yang diarsir ini. Orang akan cari titik-titik pojoknya. Titik pojok yang pertama yang ini. Titik di sini kan titik 0,0. Nah, kalau yang ini, titik yang ini kan x sama dengan 0, y sama dengan 1. Kalau ini berarti titik berapa? 0,1. Kalau ini titik x sama dengan 1, y sama dengan 0. Jadi ini 1,0. Nah, yang orang mau cari adalah titik ini. Titik ini. Orang saya nama dia titik absis, titik A. Bagaimana mau cari titik potong ini? Titik potong antara garis yang ini dan garis yang ini. Ini kan cara cari di penilai A ini berapa? Nah, untuk mau cari titik A ini, orang mesti tahu ini garis ini DP persamaan linear ini bagaimana. Ini titik ini lagi di garis ini lagi, DP persamaan linear itu bagaimana? Nah, untuk menentukan persamaan dari sebuah Nah, berarti ini untuk garis yang pertama. Garis yang pertama ini kan titik 2, ini titik di 1 toh, 1, ini 1. Ini yang garis ini di titik 2 dan di titik 1. Berarti 2 di titik garis ini, persamaan adalah 2x tambah 1y sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Kemudian garis yang kedua ini, garis yang kedua adalah 1x tambah 3y sama dengan 1 kali 3, 3. Cuman kalau di matematika kan 1 cuma aja tulis toh, jadi ini tinggal 2x tambah y sama dengan 2 dan x tambah 3y sama dengan 3. Jadi orang sudah dapat persamaan pertama. Persamaan pertama itu 2x tambah y sama dengan 2 dan x tambah 3y sama dengan 3. Jadi ini persamaan 1 dan persamaan 2. Orang akan cari nilai x dan nilai y untuk menentukan titik absis atau titik potong yang ini. Nah, kemudian orang cari pertama nilai x. Kalau cari nilai x, orang akan eliminasi toh. Orang eliminasi yang y. Orang eliminasi yang y. Kalau orang eliminasi yang y, orang akan dapat nilai x. Jadi kalau mau eliminasi y, ini kan 1, ini 3 toh. Jadi orang tulis sebaku balik. Kali, ini kali ya. Ini kan 1, ini 3. Berarti di sini tulis 3, sini 1. Sebaku putar yang ini. Nah, kalau sudah jadi begini, orang sekali. 2 kali 3, 2x kali 3, sama dengan 6x. Tambah 1 kali 3, 1y kali 3, sama dengan 1 kali 3 kan 3y sama dengan 2 kali 3, 6. Sekarang 1 kali 1, 1x kali 1 sama dengan 1 kali 1 tetap 1 toh. 1 kan aja tulis, jadi tetap x. Tambah 3y kali 1 sama dengan 3y. Sama dengan 3 kali 1, 3. Kurang 6x kurang x.
6 kurang 1 sama dengan 5x. Tambah 3 kurang 3, 3y kurang 3y, habis toh sisa 0. Sama dengan 6 kurang 3, 3. Jadi orang dapat 5x sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3 per 5. Jadi orang sudah dapat pertama nilai x. Kemudian orang cari nilai y. Nilai y berarti orang ini kan pakai cara eliminasi. Orang pakai cara substitusi. Orang ambil satu persamaan yang di atas ini atau yang di bawah sini. Oh, yang di atasnya ya. Yang di atas. Kemudian 2x tambah y sama dengan 2. Berarti y sama dengan, orang kan dapat nilai x, orang akan cari nilai y. 2, ini kan 2. 2x positif 2x, toh dia pindah di sebelah, dia jadi minus 2x. Y sama dengan 2 kurang 2x, ini orang ganti dengan x yang sudah diketahui yang ini 3 per 5. Jadi 2 kali 3 per 5. 2 kali 3 per 5. Jadi y sama dengan 2 kurang, ini sekali 2 kali 3, 2 kali 3, 2, 4, 6 per 5, 6 per 5. Y sama dengan 2 kurang 6 per 5. Jadi tolak karena dia ini kan sama dengan 2 per 1. Karena penyebutnya belum sama, tolong samakan penyebut dulu. Samakan penyebut. KPK dan 1 dan 5, 5 bahagi 1. 5 bahagi 1 kan 5. 5 kali 2, 10. 5 bahagi 5, 1 kali 6, tetap 6. Jadi ini y sama dengan 10 kurang 6, 4 per 5. Kurang saya kurangkan yang di atas. Jadi dapat nilai y adalah 4 per 5. Nah, sekarang orang sudah dapat di sini nilai x itu 3 per 5, y itu 4 per 5. Jadi ini titik potong yang di sini adalah x-nya adalah 3 per 5, y-nya adalah 4 per 5. Nah, kemudian orang balik ke soal, orang akan cari nilai maksimum dari fungsi ini f x y sama dengan 3x tambah 4y. Orang tahu pertama tuh kalau mau cari nilai terbesar, orang ambil nilai terbesar jika yang ditanya nilai maksimum. Orang akan cari nilai maksimum. Ini ada pilihan jawabannya. Nah, jadi orang akan menentukan fungsi optimum dari seperti ini. Fungsi optimumnya artinya orang kan pertama kan tentukan di HP. Di HP kan ini daerah himpunan penyelesaian. Kemudian tentukan koordinat titik pojok di HP. Nah, titik pojoknya ini. Ini kan DP daerah himpunan penyelesaian toh. (0,0) yang ini, kemudian di sini ini 0,1. Kalau ini 1,0. Ini kan 0,0, ini 0,1, ini 1,0, ini titik yang ini 3 per 5,4 per 5. Nah, orang lihat yang fungsi optimumnya ini. Fungsi tujuannya yang ini toh, fx, orang tulis di sini. Fxy sama dengan 3x tambah 4y. Ini ada fungsi tujuan, Fungsi tujuannya ini fxy sama dengan 3x tambah 4y. Ini dapat dari sini yang di soal. Nah, tolong tulis di sini. Kemudian tolong cari DP titik-titik yang pertama kan tadi f. Yang pertama kan ini 0,0. Jadi tolong tulis di sini f 0,0. Yang kedua f ini 0,1. Yang ketiga f ini 1,0. Ini DP titik-titik pojok nih, koordinat dari titik pojok. Yang terakhir f 3 per 5, 4 per 5. Nah, orang akan cari DP fungsi optimum. Nah, pertama kan ini 3x tambah 4y. Berarti x yang pertama kan ini kan nilai x, yang sebelah sini ini sama nilai x. Yang di sebelah ini nilai y. Berarti kalau x pertama ini x0, y 0, berarti 3 kali 0 tambah 4 kali 0. Kan x jadi 0, y 0. Ini kan 0,0 toh.
X ini 0, Y 0. 3 kali 0 berapa? 0 tambah 0, tetap 0. Kemudian ini, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Berarti 3 kali 0 tambah 4 kali 1. Ini X0, Y sama dengan 1. Sama dengan 3 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. Jadi 0 tambah 4 kan 4. Kemudian ini X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Berarti 3 kali 1, 3 kali 1 tambah 3 kali 1 kali 4 kali 0. Kan X sama dengan 1, Y sama dengan 0. 3 kali 1, 3 tambah 4 kali 0, 0. 3 tambah 0, 3. Nah, sekarang yang ini. 3 kali 3 per 5. X-nya kan 3 per 5. Tambah 4 kali 4 per 5. Y ini 4 per 5. Nah, kemudian saya kali 3 kali 3, 9 per 5. Tambah 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? Berapa 4 kali 4? 4 kali 4 berapa? Nah, sekarang 4 kali 4 itu 16. 4 kali 4 per 5. Kan sekali 4 kali 4, 16 per 5. Per 5. Sekarang saya baku tambah. 9 tambah 16, 25 per 5. 25 bahagi 5 sama dengan 5. Nah, jadi orang lihat. Kan ditanya di soal ini nilai maksimum. Berarti orang akan cari nilai terbesar. Nilai optimum, maksimum. Berarti yang pertama kan 0, 4, 3, 5. Mana yang paling besar? Paling besar adalah 5. Berarti 5 ini adalah nilai maksimum. Kalau nilai minimum yang mana? Berarti yang paling kecil. Ini nilai minimum. Minimum. Jadi kalau ditanya nilai maksimum, jawaban pasti 5. Kalau nilai minimum yaitu 0. Jadi dalam cari di sini DP pilihan adalah 5. Oke, habis ini ada latihan soal.